Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari dengarkanlah firman Tuhan, memandu kita melakukan semua pekerjaan baik hari ini. Itu saya akan bacakan dari Kisah Rasul 2 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili, dan terakhir dieksekusi di kayu salib, dan Tuhan Yesus mati, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka kocar-kacir, dan akhirnya berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Dalam ketakutan itu mereka bersembunyi. Tetapi kemudian ketika Roh Kudus turun atas mereka, itu yang kita baca di dalam Kisah Rasul ini, di ayat 1, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mereka diubahkan menjadi manusia yang baru. Diberikan keberanian. Dan inilah khotbah yang pertama yang lakukan murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Justru di pusat orang Yahudi, di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus dihukum dan dieksekusi di dalam, yaitu hukuman mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang telah menerima Roh Kudus itu diberikan kekuatan. Di ayat 17 dikatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Demikianlah setelah Roh Kudus itu datang, menguatkan, meneguhkan hati para murid untuk bersaksi. Dan lebih daripada itu, menghadapi ketakutan, menghadapi ancaman, menghadapi pergumulan, Roh Kudus itu kemudian membimbing mereka berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Dan setiap orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Maka karena itu, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara takutkan, datanglah dan berseru-serulah kepada Tuhan di dalam Roh Kudus. Maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menyelamatkanmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kuasa Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kami, yang membimbing kami dan menuntun kami untuk datang berseru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dan Tuhan akan menyelamatkan kami. Maka Bapa, teguhkan hati kami, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.